Bang, total jajananku berapa? Semuanya 50.000 Kang. Buset, mahal amat. Aku kan cuma makan ini. Bener Kang, cuman itu yang kamu makan. Tapi temanmu tadi tuh makannya habis 40.000. Hah? Temenku? Yang mana, Mas? Alah, nggak usah pura-pura Kang. Tadi itu lo yang melambaikan tangan. Bro, pas bro. Hah? Mas bro. Aku balik duluan ya. Oke. Itu siapa ya? Sial. Berarti orang tadi tuh nipu aku dong. Kang, malah bengong. Cepet bayar. Iya, Mas. Ini. Nah, gitu dong Kang. Mas, diem-diem gak jajan. Ini kan orang yang kemarin aku kerjain. Enggak, Kang. Oh, ya udah. Sebenarnya pengen jajan juga sih. Tapi kalau aku kerjain lagi, dia bakal curiga. Wah, banyak juga ya jajannya yang diambil Akang itu. Mas, Jumat berkah. Oke, Kang. Hah? Akang itu nggak bayar jajanannya setelah cuma bilang Jumat berkah. Apa mungkin Jumat berkah itu adalah password agar nggak bayar ya jajanannya? Wih, dasar. Dirasakan. Aduh. Mas, kok aku dihajar? Jelas lah, enak aja ambil nggak mau bayar. Tadi kan aku udah bilang Jumat berkah. Jumat berkah apanya? Ambil itu ya harus bayar. Bukannya Akang yang tadi bilang Jumat berkah terus nggak bayar? Akang tadi itu punya kembalian sisa di sini kemarin, jadi nggak bayar. Ah, sial. Ternyata gantian aku yang kena tipu. Alhamdulillah sudah azan. Salat dulu ah. Kang, mau kemana kamu, Kang? Pak Mandor, saya mau sholat, Pak. Enak aja mau istirahat. Ini tuh baru jam setengah 12 ya. Jadi nggak ada yang boleh istirahat sebelum jam 12. Tapi Pak, ini kan udah azan zuhur. Jadi saya mau sholat dulu. Soalnya mandor sebelumnya bolehin saya sholat kok, Pak. Kamu ini ya, dibilangin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, aku ini berbeda dengan mandor-mandor sebelumnya. Kalau kamu maksa masih pengen tetap sholat, Kang, maka akan aku pecat kamu. Oke Pak, kalau gitu mending aku keluar dari proyek ini daripada aku nggak boleh sholat. Permisi. Loh, Kang, mau kemana? Ini kan baru jam 12. Saya mau pulang, Bos Din. Tumben kok pulang, nggak kembali ke proyek. Maaf Bos, saya udah mengundurkan diri dari proyek ini. Hah? Mengundurkan diri? Mainnya kenapa, Kang? Tadi pas azan zuhur, saya mau izin sholat. Tapi mandor baru itu melarang saya sholat. Katanya yang menentukan waktu istirahat itu dia. Padahal mandor-mandor sebelumnya kan bolehin aku sholat, Bos. Lalu saya disuruh milih antara sholat atau kerja, Bos. Makanya saya mengundurkan diri dari proyek ini agar bisa sholat, Bos. Yaudah, kamu tunggu bentar ya, Kang. Hah? Bos Udin? Halo, Bos. Halo Son, cepat kamu kesini, di depan pintu masuk proyek. Oke, Bos. Oke, aku tunggu. Ada apa, Bos? Kok manggil saya? Apa benar kamu sudah memecat Kang Uban gara-gara sulap? Iya, Bos. Asal kamu tahu ya, Kang Uban ini tukang andalanku dan mandor-mandor sebelumnya. Berani-beraninya kamu pecat Kang Uban sebelum tanya dulu ke saya. Iya, Bos. Saya minta maaf. Saya telah bersikap lancang. Emangnya kamu mau saya pecat? Jangan, Bos. Jangan Pak saya. Kalau gitu, cepat kamu minta maaf ke Kang Uban. Baik, Bos. Saya minta maaf ya, Kang Uban, telah bersikap lancang tadi. Ya Pak, nggak apa-apa. Sudah saya maafkan kok. Tapi sebelumnya saya boleh tanya nggak, Kang? Kenapa Kang Uban selalu mengalihkan sholat daripada bekerja? Prinsip saya, sholat itu nomor satu, Pak. Jadi, nggak ada yang boleh mengalahkan sholat. Makanya ketika saya ditanya untuk pilih sholat atau bekerja, saya milih sholat. Kalaupun waktu saya sholat menyita waktu bekerja, Bapak tenang aja. Pasti saya akan menggantinya kok di akhir jam kerja saya. Karena orang yang sholat tepat waktu itu tidak akan melupakan tanggung jawab yang lainnya. Apa ini, Mas? Mas jual beli sesuatu yang bekas kan? Iya, Mas. Tapi sebenarnya ini apa? Hah? Ikan?
Iya, benar. Makanya saya mau menjual ikan bekas peliharaan saya itu, Mas. Tapi Mas, biasanya itu jual beli rosok, bukan ikan kayak gini. Udah beli aja, Mas. Anggap saja itu juga barang bekas. Lagian, ikan itu bisa kamu masak buat kamu lauk. Jarang-jarang kan kamu makan ikan. Ya udah deh Mas, aku beli aja nggak apa-apa. Ini uangnya. Mas, tunggu dulu Mas, kembalinya belum. Mas, ikan saya itu ikan dari Afrika, jadi harganya mahal. Jadi, uangmu ini aku anggap pas dan aku mencari peliharaan yang lain. Mari Mas, silakan. Permisi. Oh iya Mas, Loh, kamu kan pemulung tadi. Kenapa? Kamu masih nggak terima dengan kejadian tadi? Pasti kamu masih nggak terima kan dan mengikuti aku ke sini? Enggak kok Mas. udah Mas. Mungkin Mas ini datang ke sini karena ada perlu. Oh ya Mas juga mau beli ikan ya? Enggak Kang, justru saya ke sini mau menjual ikan. Ini ikannya. Loh, itu kan ikan yang aku jual tadi. Iya Mas, bisa. Mana? Loh, ini kan lele Afrika. Oke Mas, saya berani bayar 500.000. Apa? 500.000? Tapi ikan itu kan sekarat, Kang. Kok kamu berani sih bayar 500.000? Hah? Sekarat? Iya, itu ikan bekas yang aku jual ke Mas ini 50.000, Mas. Enggak tuh Mas, ikan ini sehat. Emang kamu apakan Mas ikan ini? Kok jadi sehat? Tadi itu. Waduh, ternyata ikannya sekarat. Rugi aku bayar ikan ini 50.000. Apa coba aku obatin aja ya? Ikan sembuh ya kan? Sini aku pijitin. Sekarang aku akan mengasih kamu nafas buatan ya. Pantas aja ikannya jadi sehat. Ya udah. Ini uangnya. Loh Mas, kok uangnya kamu rebut? Aku juga berhak atas uang ini, Kang. Berhak katamu. Tadi kamu jual kondisinya gimana? Sekarat, Kang. Terus siapa yang mengobati bisa sampai sehat seperti ini? Mas itu, Kang. Berarti sudah jelas yang berhak atas uang itu ya Mas ini. Ini uangnya. Ini Mas uang kamu. Kang, tahu alamat ini? Hah? Tolong, di belakangku ini orang jahat. Enggak Mas, aku nggak tahu. Permisi. Kamu jangan macam-macam ya. Coba antarkan aku ke rumahmu. Iya Bang. Nah, sekarang ambil semua uangmu dan masukkan ke dalam plastik ini. Iya Bang. Ya Allah, tabunganku bertahun-tahun untuk beli motor baru, malah dibegal orang. Nah, tunggu lagi. Cepat, masukkan semua uangnya ke plastik. Iya Bang. Aman. Cepat, sini serahkan kunci motormu. Loh, kunci motornya kan masih nempel di sana, Bang. Oh, gitu ya. Ya udah. Duh, malah motorku juga diambil. Ini Mas, kunci motormu. Loh, Kang, kok bisa kamu bawa? Iya Mas, soalnya tadi itu Lama-lama cuma ambil uang doang. mumpung dia pergi, aku sambung aja motornya dengan listrik. Wah, ternyata benar kuncinya ada di motor. Nah, mumpung dia pingsan, aku bawa aja ke polisi. Jadi penjahat itu sekarang udah di penjara dan uangmu juga aman kok di dalam jok motor. Wah, makasih banyak ya, Kang. Akhirnya jadi juga aku beli motor baru. Iya Mas, sama-sama. Kemana ini ciloknya? Kok nggak ada tiba-tiba? Mas, kenapa kamu naruh cilok ini ke dalam mulut abang itu? Ternyata kamu ya, Kang, yang menarik cilok yang ketal di mulutnya. Iya, tapi jawab dulu pertanyaanku. Kenapa kamu melakukannya? Ya biarin aja, biar tahu rasa bang ini. Hah? Biar tahu rasa. Mas tahu nggak? Kalau sampai cilok ini masuk ke dalam tenggorokannya, dia bisa tersedak. Dan kalau sampai abangnya tersedak, bisa-bisa dia pindah alam. Pindah alam, memang itu yang aku inginkan. Kok kamu bisa setega itu sih Mas? Asal kamu tahu ya bang, abang ini kerjaannya hanya memalakin aku. Maka dari itu aku balas dendam dengan ngerjain dia. Tapi Mas,
Kalau sampai abang ini pindah alam, yang rugi mas sendiri. Karena mas sudah merencanakan membuat seseorang pindah alam. Dan itu hukumannya penjara seumur hidup. Apa? Penjara seumur hidup, Kang? Iya mas, emang mas mau menghabiskan sisa umur mas di penjara? Enggak, Kang. Aku nggak mau, Kang. Makanya mas, walaupun abang ini sering malakin kamu jangan membalas dendam dengan cara seperti ini. Mas bisa melakukan pendekatan dengan cara yang lain. Siapa tahu abang itu bisa berubah. Ada apa ini? Kok kalian berdua kumpul di sini? Ini bang, mas ini memberi kamu cilok. Hah? Cilok? Mau? Ini bang. Terima kasih banyak ya mas. Aku nggak nyangka kamu memberikan aku cilok setelah aku malakin kamu. Iya, Bang. Sama-sama ya. Iya bang, dengan cilok itu, mas ini berharap kamu tidak malakin dia lagi. Iya Kang. Mulai sekarang aku akan berubah untuk tidak malakin lagi. Apalagi mas ini. Bagus itu bang. Yaudah, saya pamit dulu ya.